Pemirsa, Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang kasus memberi keterangan palsu dalam akta autentik dengan terdakwa Zainal Tayyip kemarin. Namun sidang yang mengagendakan pembacaan pembelaan ini tidak dihadiri Zainal Tayyip karena jatuh sakit. Tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim agar kliennya dapat divonis bebas. Terdakwa kasus memberi keterangan palsu dalam akte autentik Zainal Tayyip tergolek di ruangan kantor Kejaksaan Negeri Badung. Saat mengikuti proses sidang secara daring yang dipimpin Wayan Yase, tekanan darah Zainal mendadak naik hingga 180/100. Akibatnya, Zainal mengeluhkan pusing dan tak bisa mengikuti persidangan. Zainal pun mengikuti sidang secara online dari ruang tunggu sembari memulihkan kesehatannya. Kuasa hukum memohon agar dapat menunda persidangan karena terdakwa akan menyampaikan pembelaan secara pribadi. Di antaranya rasa kecewa terhadap Haidar yang telah diberi penghidupan layak, justru tega menjebloskan Zainal ke penjara. Selain itu, seluruh aset juga merupakan miliknya, sehingga tidak mungkin Zainal menipu perusahaannya sendiri. Dan tak ada pengukuran ulang yang dapat membuktikan bahwa luas tanah yang dikerjasamakan berkurang seperti yang dituduhkan. Namun majelis hakim memutuskan untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran terdakwa. Dalam nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum secara bergantian, intinya memohon agar Zainal Tayyip dibebaskan dari semua tuntutan. Pembacaan pledoi juga diwarnai haru saat Mila Tayyip yang juga bagian keluarga Zainal Tayyip tak kuasa menahan tangis saat akan mengakhiri pembelaannya. Bahkan Mila harus ditenangkan dan memeluk tim kuasa hukum yang lain, Muni Yasmin. Meski kecewa, tim kuasa hukum berharap hakim dapat memutus secara adil dan bijaksana setelah melihat fakta persidangan dan bukti yang diajukan. Kita hanya menyusun pledoi, sehingga terdakwa semestinya dia mendengarkan benar tidak pledoi itu di depan sidang. Seandainya dia mau menambahkan kan bisa. Sekarang dengan tidak hadirnya dia kan tidak diberikan kesempatan lagi untuk menambahkan secara pribadi. Apa kepentingannya dia? Mungkin ada hal-hal yang tidak ada dalam pledoi dia ingin sampaikan, tapi kan tidak beri kesempatan. Haknya dihilangkan. Itu sebenarnya hal yang bagi saya sih sebenarnya sama sekali tidak bijaksana. Karena hak orang dihilangkan untuk menyampaikan. Kalau dia misalnya tidak puas dengan pledoi yang ada, dia menambahkan atau bagaimana. Itu yang tidak diberikan, itu yang tidak bijaksana menurut saya. Selain sebagai pengacara, saya kan juga adiknya. Jadi mungkin saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi begitu saja. Setelah membacakan pembelaan, hari ini sidang akan kembali digelar dengan agenda replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa. Dan pembacaan vonis akan dibacakan majelis hakim pada 25 November mendatang. Dari Mangui Badung, Dewi Umaryati, Agus Sugiana, iNews melaporkan.